dengan pernikahan tersebut sudah kita cross check, sudah kita cek di buku pengeluaran, dan setelah kita buka-buka dokumen-dokumen yang ada di kita, ternyata tidak ada pernikahan atas nama kedua orang tersebut. Jadi sehingga bisa kita pastikan bahwasanya pernikahan antara Alsat ya dengan Nisa itu tidak tercatat di KUA kami. Gitu. Sehingga kami tidak bisa membeberkan apa bukti tambahan lagi karena memang pernikahan itu tidak tercatat. Kalau apa yang akan kami sampaikan. Pernikahan itu dipastikan tidak tercatat di KUA urusan agama kita. Pak, tapi kan masuk ke PA Bandung ya Pak. Ya. Itu seperti apa sih? Ini ada pernikahan siri atau seperti apa mungkin Pak? Kalau kita lihat dari infotainment yang sudah muncul di beberapa televisi, itu kan di sana ada disebutkan isbat cerai. Jadi isbat cerai itu artinya ada dua permohonan yang diajukan oleh para pemohon yang dilakukan dalam satu proses. Jadi isbat dulu, Alsat dengan Nisa itu sah di mata hukum. Nah, ketika itu sudah sah di mata hukum, ditetapkan oleh majelis hakim, baru dilanjut langsung dengan proses perceraian. Itu makanya ada istilah isbat cerai, menetapkan dulu pernikahan yang pernah terjadi sebelumnya yang tidak tercatat, lalu dilanjutkan dengan proses perceraian. Bisa dibilang nikah siri dulu langsung diresmikan itu? Ya pasti, karena itu isbat, pasti nikahnya pasti nikah siri. Tidak mungkin kalau nikah tercatat tidak perlu isbat lagi, langsung aja proses cerai kan gitu. Pak, itu karena mungkin akan ada pembuatan akte buat anak nggak sih? Nah, itu kita tidak tahu apa-apa. Itu kan wewenang mereka ya yang buat perkara ya, pihak keluarga Alsat dengan pihak Nisa ya. Soalnya kan kita hanya wewenang kita kan hanya ada di KUA, dan bisa kita pastikan bahwasanya pernikahan itu tidak ada, tidak tercatat di kita. Selebihnya kita tidak tahu. Tapi kalau untuk domisili Nisa di Jalan Abadi Raya, Geger Kalong, ini benar di sini kenapa ya maksudnya? Kalau daerah Abadi Raya ya betul, masuk di kelurahan Geger Kalong, masuk wilayah KUA Kecamatan Sukasari. Kalau untuk domisili. Berarti di sini tidak ada pernikahan dari Tidak ada batas sama sekali. Jadi saya tidak tahu Alsat itu anak siapa, alamatnya di mana, Nisa itu siapa, fotonya. Kita lihat juga baru di infotainment, baru lihat wajahnya kan, orangnya itu gitu kan. Dan data yang lain kita nggak ada. Tapi kalau domisilinya kan di Jalan Abadi Raya ya Pak. Berarti Ya. kalau misalnya ada pernikahan di KUA. Kalau resmi ya pasti ke sini. Resmi itu kan dia harus ke RT RW dulu, sedangkan RT RW-nya juga menurut informasi kan tidak tahu. Ya kan? Harus kan untuk membuat dokumen persyaratan nikah itu kan harus yang bersangkutan masing-masing ke RT RW dulu minta surat pengantar, terus ke kelurahan masing-masing bikin surat pengantar, surat perkawinan gitu kan. Nanti baru ke KUA untuk didaftarkan. Nah, RT RW-nya saja tidak tahu, apalagi kita. Kalau kalian nanya ke kelurahan juga tidak akan tahu, karena tidak ada data yang masuk ke mereka. Apalagi kita sebagai langkah terakhir buat mereka mendapatkan pernikahan. Gitu. Pak, tapi punten ya Pak, kan misalnya kan dalam pernikahan ada yang mengandung duluan, seperti apa sih kalau dari KUA-nya? Iya, hukumnya seperti apa? Kalau secara fikih pernikahan terhadap wanita yang hamil itu boleh saja, ya, boleh saja, tidak ada masalah, ya. Cuman fikih menekankan perempuan yang hamil di luar nikah boleh menikah, tapi dengan laki-laki yang menghamilinya. Itu secara fikih. Pun begitu pun dengan aturan undang-undang. Boleh saja. Ya, kan tadi Bapak bilang tidak ada tercatat di sini ya Pak. Tapi Bapak bisa memastikan kalau mereka itu nikah siri di luar gitu Pak. Dan tidak usah memastikan, dengan bahasa isbat itu sudah jelas. Isbat itu adalah menetapkan permohonan penetapan pernikahan yang sudah terjadi. Seperti ada ibu-ibu atau bapak-bapak orang tua kita dulu yang menikah tahun 50 tapi tidak punya buku nikah ya, untuk akhirnya anak-anaknya sulit untuk membuat akte lahir. Nah, mereka akhirnya melakukanlah permohonan ke pengadilan agama isbat nikah, sehingga isbat itu nanti tanggal yang tercantum di buku nikah ada tanggal ketika mereka menikah dulu, bukan tanggal yang sekarang. Itulah pentingnya fungsi isbat itu. Kalau syaratnya yang harus dipenuhi mungkin apa aja Pak? Nah, kalau isbat itu nanti silakan ditanya ke pengadilan agama ya. Nanti itu apa syarat isbat itu apa saja.
nanti silakan di cross check ke pengadilan agama, yang mungkin mereka ada inilah nanti yang akan mereka sampaikan. Kita hanya wewenang kita di sini hanya menyampaikan bahwasanya pernikahan itu tidak tercatat. Pak, kalau boleh tahu untuk nikah siri wajib menafkahi anak nggak sih Pak? Kalau boleh tahu. Kalau secara agama, kalau sudah terjadi pernikahan sah secara agama, ya wajib, sudah wajib memberikan nafkah, itu sudah berlaku hak dan kewajiban sebagai suami istri, sudah wajib. Gono gininya gimana Pak? Nah itu kono gini itu kan tergantung, nanti mungkin itulah fungsinya isbat cerai itu, bisa jadi seperti itu gitu. Artinya pernikahan antara, kalau sudah ada putusan pengadilan maka sudah ada payung hukum, berarti Nisa dan Alsat itu memang betul pernah menikah kan gitu. Nah terkait nanti anaknya untuk gono gini itu nanti gimana mereka saja.